Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Amelia dengan NIM E10912310002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat pendidikan di lingkungan keluarga. Yang pertama ada ekonomi. Di dalam buku Pengantar Pendidikan, Teori, Konsep, dan Aplikasi yang ditulis oleh Dr. Abdul Rahman MPD, di halaman 51 pada paragraf yang keempat menjelaskan bahwa ekonomi yang kurang mampu tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkan pendidikan anaknya, sebagaimana halnya dengan keluarga yang mampu. Oleh karena itu, banyak orang yang berasumsi bahwa pendidikan dari keluarga yang kurang mampu dalam segi ekonomi, hal ini akan berakibat pada pendidikan anaknya yang kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada contoh waktu yang tersedia bagi orang tua untuk mendidik anaknya relatif kurang karena orang tua sibuk untuk mencari nafkah. Yang kedua ada fasilitas pendukung pendidikan di dalam keluarga yang kurang memadai. Yang ketiga ada pengalaman anak-anak untuk mengunjungi tempat-tempat untuk mengenal atau belajar dunia baru yang relatif kurang, sehingga hal ini berdampak pada pengetahuan dan wawasan anak tersebut. Sehingga mereka diasumsikan oleh beberapa banyak orang bahwa memiliki pengetahuan dan wawasan yang masih terbatas. Selain itu, sebagian besar dari anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal ekonomi diharuskan oleh orang tuanya untuk membantu mencari nafkah, sehingga hal ini berakibat anak menjadi putus sekolah. Adapun teori yang relevan dengan penjelasan saya tadi adalah teori kelangkaan. Teori kelangkaan sendiri ini dikemukakan oleh Ibnu Khaldun menyatakan bahwa sumber daya terbatas dan kelangkaan adalah masalah ekonomi yang mendasar. Teori ini relevan dengan situasi ekonomi keluarga yang kurang mampu, yang dimana sumber daya mungkin terbatas dan faktor ekonomi dapat menjadi hambatan yang signifikan terhadap terhadap pendidikan di lingkungan keluarga. Adapun solusinya yang pertama adalah pemerintah dapat memberikan bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Contohnya seperti pemberian beasiswa atau program bantuan sosial nasional. Selain itu juga yang kedua adalah pemerintah juga dapat membangun sarana dan prasarana yang memadai seperti sekolah gratis mulai dari SD sampai jenjang SMA. Pemerataan pendidikan sendiri juga dapat membantu mengurangi angka kemiskinan bagi Indonesia. Yang kedua adalah tipe pelayanan orang tua yang diberikan kepada anaknya. Di dalam buku yang berjudul Pengantar Pendidikan, Teori, Konsep, dan Aplikasi yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman MPD, di halaman 47 pada paragraf yang pertama menjelaskan bahwa bentuk pelayanan orang tua yang diberikan kepada anaknya dapat menjadi faktor penghambat pendidikan. Adapun 3 tipe pelayanannya, yang pertama adalah tipe pelayanan orang tua yang mengekang, ditandai dengan sifat orang tua yang selalu memberikan larangan dan bersifat otoriter terhadap anaknya. Tipe pelayanan seperti ini membuat anak merasa dangkal, takut, yang akhirnya akan menimbulkan kenakalan bagi anak laki-laki, dan anak perempuan akan cenderung pasif dan hidupnya akan bergantung kepada orang tua. Yang kedua adalah tipe pelayanan yang mengabaikan, ditandai dengan sifat orang tua yang memberikan kebebasan yang berlebihan dan tidak memperdulikan anaknya. Adapun dampaknya yaitu membuat anak cenderung berperilaku tidak terarah dan tidak terpimpin. Yang ketiga adalah
tipe pelayanan orang tua yang bermusuhan dan bersikap menggunakan kekerasan terhadap anaknya yang akan berdampak membuat anak menjadi pembangkang, agresif, dan pasif. Berdasarkan penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk pelayanan orang tua berdampak pada anak. Hal ini akan berakibat pada karakter anak dan perkembangan anak tersebut, dan akan berakibat pada pendidikan anak tersebut. Adapun solusinya adalah yang pertama adalah komunikasi yang terbuka. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, orang tua harus mendengarkan, memahami pandangan anak. Orang tua dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan melakukan komunikasi secara terbuka terhadap anaknya, agar dapat memahami kebutuhan serta keinginan anak tersebut. Yang kedua adalah memberikan kebebasan yang secara terkendali. Contohnya dengan memberikan kebebasan kepada anak, namun tetap dalam batas yang terkendali atau dalam batas yang masih wajar. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan terhadap anak dalam belajar dari kesalahan mereka sendiri. Hal ini tentu saja dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Sekian dari penyampaian materi dari saya. Apabila ada terdapat salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.